Oke ya, Don ya. Oke. Oke guys, balik lagi di channelnya Lamayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi malam ini gua pengen bikin video. Udah alhamdulillah beberapa temen gua udah ngabarin, dan insyaallah dalam seminggu ini udah full jadwalnya. Nah, malam ini gue ditemani sama anak muda yang kece banget guys. Jadi gue langsung kenalin sama kamu orang. Di samping gue udah ada partner gue dari dulu ya, dari SMA. Nah, ketika lulus SMA gue sempet pisah ya gue sama lo ya. Iya. Berapa bulan? Lama lah, setahun ya? ada. Nyampe setahun ya? Di luar kota. Nah, gue sempet pisah sama dia dan kita nggak kontekan, pure nggak kontekan. Kita sama-sama kerja di sana. Lo kerja di mana pas itu? Ini mau direkam nggak, Cuk? Ini mau direkam nggak, Cuk? Ya rekamannya nggak apa-apa langsung. Jadi dari selesai kita lulus 2015 ya, kita udah langsung lost contact, nggak kontek-kontekan lagi, dan dia juga kerja gitu kan. Gua kerja di Bandar Lampung. Lo kerja di mana? Di Jawa. Di Jawa ya. Nah pas itu kita nggak tahu nih, tiba-tiba setelah kita sama-sama resign, dia ini punya usaha. Nah hari ini gue pengen ngenalin ke kamu orang usaha dia ini apa, yang pasti kece banget guys. Jadi samping ini udah ditemani sama Adi ya, namanya Adi. Halo. Oke Cuk, gue manggilnya Cuk nih. Jadi Biar deket banget kan gitu. panggilan saya adalah Cuk ya. Cuk, kenalin dulu nih ke teman-teman, lu ini siapa dan bisnis lu ini apa? Oke, nama gua Adi. Gua sekarang bergerak di bidang persembakoan. Di sini gua jual berbagai macam item sembako. Gitu. Persembakoan. Jadi lu ini bisnis bergerak di bidang sembako ya. Jadi jual-jual kayak jual-jual Retail lah, barang-barang retail lah kenanya. kayak Indomaret berarti. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Tapi lo yang ke toko-tokonya, lo yang Nyuplai lah, nyuplai warung nyuplainya lah ya? kenanya gitu. Khusus ke warung. Gitu. Ya, gue terima juga kalau buat kalian yang mau ngisi ada acara bantuan sosial, dan gue siap ngisi gitu. Oh iya. Promosi, coy. Dia ini sering, memang dulu ini udah apa? Sistemnya udah grosir ya, bukan kayak warung-warung biasa lagi gitu. Gitu. Jadi intinya kalau lo orang punya acara atau apa mau bagi-bagi, mau harga murah bisa nego sama gua, tergantung kuantitinya gitu. Oke, mantap. Sambil makan guys, biar nggak tegang. Apalagi nih? Sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, lo kenapa bisnis? Gue tanya lo kenapa bisnis? Dari kapan lo bisnis? Sebenarnya kan lo tau lah ya, gue udah mulai dagang itu dari gue SMA lah ya. Malah lo tau lah, gue udah dagang keripik. Jadi asal lo orang tahu, gue itu dulu dari keluarga nggak punya lah intinya. Ya kita orang berdua nggak punya lah ya, sampai di SMA aja lo orang tahu itu kita orang, aduh jajan aja dia punya 2.000, gue nggak bawa duit, kita joinan. Ada satu lagi kawan kita orang gitu, dia ya hari ini nggak dateng gitu kan. Kisah pilu ya. Iya gitu kan, gue udah mulai dagang itu tuh dari, sebenarnya gue mulai suka berdagang dari SD. Dari SD. SD sebenarnya. Itu dagang apa? Gue dagang kayak gue dulu suka menggambar sama mewarnai kan. Nah akhirnya jadi lu dagang hasil seni lu ya, hasil karya lu ya gitu. Gue ngeliat peluang. Gue pertama ngeliat ke abang-abang, kan dulu lu suka nggak sih di pinggir jalan sekolah itu abang-abang jual-jual apa warnaan gitu kan, gitu kan banyak kan. Dia motokopi gambar terus diwarnain kan, gitu kan, dijual kan, gitu. Nah gue mikir, ini ada peluang nih gitu kan. Jadi lu juga ikutan jual kayak gitu kan? Gue berhubung abang gua itu kan suka di seni lukis, dia bisa gambar. Gue minta tolong sih gambarin, gambar. Dan pada waktu itu uang jajan gue 500 rupiah gitu kan. Gue pikir, wih 500 rupiah itu bisa fotokopi banyak kan. Jadi gue mikir, gue kalau mau beli jajan lebih, gue nggak bisa nih kalau pakai uang gue doang gitu. Buru-buru mau nabung, mau jajan yang nggak bisa. Akhirnya gue minta gambarin di HPS.
Habis itu gue fotokopi, gue jual satunya 500 perak Ke temen-temen lu. ke temen-temen Wah, gue. memang udah otak cuan aja ya. Dan akhirnya banyak yang mau gitu kan. Akhirnya gue inisiatif lagi, woi GoPay aja nggak cukup nih. Akhirnya gue coba lagi, gue warnain lah, gue suka mewarnain. Gue jual 1000 dan mau Laku. juga gitu, laku juga. Dari situ gue bisa kayak anak-anak kan minta Tamiya dulu itu kan ke mama bapaknya lah ya. Iya, iya. Nah gue kemana gitu. Gila, bokap udah nggak ada pada waktu itu kan. Oh, jadi lu dari kecil memang udah ditinggal bokap. Ya udah dari gue masuk SD, awal SD udah nggak ada bokap gitu. Memang lu berarti mandiri sama nyokap ya. Ya nyokap cuma jadi pembantu kan, gimana gitu kan. Nggak ada duit lebih kan, anak masih sekolah semua 6 biji. Lu mulai berpikir untuk berdagang itu kelas berapa itu? SD. Itu gua sekitar kelas 4 itu kalau nggak salah, itu kelas 4 3 atau 4 itu kalau nggak Lu udah mikirin untuk jualan? iya udah mikirin jualan. Gimana bro lu pikir bro? Pada waktu itu gua berpikir gini, gua nggak bayar kelas 3 atau kelas 4, gua nggak bayar 1 tahun uang SPP. Lu bayangin, pada waktu itu sekarang enak, SD gratis ya kan. Gua tapi dari dulu gua gratis cuy. Nah gua Karena swasta, gua negeri. gua swasta coy. Oh, swasta. Gua swasta. Beli Gila. bego dong. Gila, gua nggak tahu ada waktu itu kan. Gua daftarnya deket rumah, taunya ada itu aja. Gua pikir, wah kata gua sial banget. Gua Jadi memang lu dari SD udah bayar ya? udah bayar lah, Udah pokoknya bayar. full lah gua bayar itu. Berarti masih ya untuk teman-teman yang nggak bayar semasa SD atau Syukur SMP lah. SMA ya bersyukur ya. Ini teman kita masih banyak juga yang SD udah bayar. Udah Bahkan bayar, ketika keluarganya nggak lengkap itu harus berjuang bener ya. Iya gitu, makanya gimana ya? Gua bahkan punya sepatu itu kalau dikasih orang baru gua punya sepatu. Bayangin. Gue ingat gue SD pas itu sepatu gue jebol semua. Wah, itu. Lo inget gak? Lo pas itu pasti kaos kaki lo iket karet Iya. gitu kan? Ah, itu Oh, inget banget gue. Kalau anak 2000-an pasti tahu itu lah, tahun 2000-an sampai 2000-an ke bawah juga pasti tahu. Tapi cepet kondor ya memang. Emang gitu kan, kita cari yang murah kan. Iya ya, weh. Jadi lu dari kelas 4 SD udah mikirin berniaga. Iya. Terus SMP nih, SMP lu tetap jualan atau enggak? Nah, gue SMP beda lagi, gue yang gue lakuin. Gue tipikal yang ngeliat peluang gitu kan. SD tadi kan selain gue itu gue ngerongsok juga kan. Wow, merongsok juga lu. Ngerongsok. Terus kedua, gue hobi ikan cupang pas itu kan SD juga. Memang udah ada ikan cupang Ikan dari dulu cupang ya. kan itu murah kan, gue ngambil ke pasar itu harga masih 2000, terus gue taruh depan rumah, gue jajan, gue jual goceng pas itu. Rumah lu dulu Yang masih di sana? Di sini yang kan di sini. Oh, yang di Kandis, masih di pinggir jalan. Pinggir jalan tuh. Dari Gua dulu di taruh. sana. Tetap. Terus banyak lah yang gue lakuin SD. Gue suka melihara ayam gitu. Setiap mau lebaran, gue taruh ayam gue di pinggir jalan gitu. Lu jual? Gue jual gitu. Itu kan. SMP. SD itu udah semua juga. gue hajar semua. Wow, memang banyak pengalaman lu berarti. Nah sekarang yang SMP, SMP beda gue. Jadi SMP lu ngapain? gue SMP itu tuh gue mulai kenal warnet. Warnet. Jadi berubah nih ya cara jualan Oh lu. cara jualan gue beda lagi mulai. Kayak mana tuh? Gue mulai kayak pada zaman itu pada seneng game. Game berarti bisa gue tebak nih. Lu jual kayak voucher gitu. Enggak, Oh, enggak. Boro-boro mau beli voucher, mau jajannya susah, gila lo. Jadi gua ketemu teman-teman yang agak gak bisa main game. Sini gua naikin game lo. Oh iya ingat gua. Jadi Ya, kayak asal gua lah. kita bisa main game, terus dia orang pengen cepet naikinnya, kita bantu. Ya, gua yang bantu main game. Kayak jasa-jasa Joki apa ya, lah, jokinya ya, namanya, bener-bener. gitu. Kedua lagi gua mulai ada duit nih kan dari situ. Gua main game, gua buat akun tinggi, gua jual. Lu jual, kotak dari situ cuan lagi. dia dari dulu guys. Jahatnya gua coy, lu tahu gak? Apa Gua tuh? cari pada waktu itu gua kelas 3 itu gua sampai di sisi gimana gua duit kan butuhkan ini tuh. Bahkan sampai mau- perlengkapan MTK aja gua nggak ada loh. Karena Kayak mau lulusan itu ya. jangkar dan lain itu gua nggak ada dulu. Akhirnya? Kan susah itu. Bahkan tapi gua dari game itu gua bisa pas itu beli handphone walaupun masih 1280 ya pas itu ya. Wah itu udah keren banget cuy. Bisa kebeli handphone Zaman pas itu
bisa sampai berapa jutaan Nokia kan? Enggak, dia masih murah cuy. Pada pas itu gue masih 300 ribuan lah itu. Tapi pada masa itu anak SMP coy beli uang jajan cuman 3.000 perak gua. Belum inflasi cuy. Itu untuk ongkos 1.000 pulang pergi jajan gua 1.000, bayangin nggak cukup coy. Pada bisa beli handphone. Itu bisa beli handphone. Terus kedua gua cari gimana caranya kelas 2 kelas 3 cari cewek yang kaya coy. Wih, kurang ajar. Gila, jatuh otak gue ini. Cari yang kaya, gimana caranya? Gua jajan dibayarin gitu kan. Terus kedua, jadi memanfaatkan sikon banget. Iya. Kedua gue bisa pinjam alat-alatnya gitu coy, gitu kan, alat-alat TTK-nya. Gue nggak punya loh gitu kan, buku cetaknya gue bisa pinjem gitu kan. Jadi SMP lu udah ikutan jadi berubah ya jualannya ya? Jadi ke jualan lebih jasa ke jasa ya. Nah di SMA ini kan kita mulai sekelas di kelas 11 ya? Kelas 11 ya? Nah di situ gua nggak seberapa deket juga sama lu, tapi gua tahu lu udah jualan gitu kan. Nah lu bisa cerita nggak jualan apa itu? Pokoknya gua sebenarnya di SMA mulai gua circle temen gua nggak ada lagi kan. Circle gua mulai baru lagi lah. Pokoknya dimana setiap gua perpindahan sekolah kan pasti circle lu mulai baru lagi kan, harus penyesuaian gitu. Di kelas 1 gue nggak ngelakuin apa-apa malah, karena gue gimana ya, bingung, gue belum ketemu circle gue kan, gitu kan. Bener-bener pure lu nggak ngelakuin jualan ya? Ya, gue nggak ngelakuin jualan pada sekolah waktu aja itu. Gitu. Kali gue cuman kayak setiap buat tetangga gue minta bantuan kayak contoh, Mas di tempat kerja nyokap gue kan, Mas bantuin gilingin jagung yuk, upahnya sehari 50.000, gue lakuin gitu, gue lakuin. Terus kedua kayak, Mas, dia kan ada yang punya kandang ayam tuh, yuk Mas ikut bersih-bersih, nanti saya kasih upah, berangkat gitu kan. Dari situ aja lah gue nyari duitnya, pokoknya apa aja gue kerjain kan. Mulai bisnis itu tuh di kelas 11? Kelas 11 kayaknya, ya semester 2 itu, gue mulai berpikir lagi, dimana gua keluarga mulai down lagi kan. Kan mulai SMA itu sebenarnya keluarga mulai naik nih, karena kakak-kakak gua udah mulai lulus kerja lah gitu kan. Tapi ngedown lagi kan, terus gue mikir, wah apa lagi nih? Tiba-tiba gue ngeliat peluang tetangga gue jual picok. Cok. 20.000 dapat 50 piece. Lu jual berapa? Gue jual 2003. 2003. Kayaknya agak sakit otak gue gitu. Iya, pokoknya gue 2003 berarti kan kurang lebih bisa itu 2003 atau 2002 pas itu. Pokoknya gue cuan bisa sehari itu 20.000 lah pas itu ya. 20.000 lah ya. Tahun kelas 11 itu kita anak SMA ya. Iya, SMA lah. Yang sehari 20.000 nggak dikasih orang tua. Ya nggak dikasih itu orang udah tua. Gue cuma dikasih goceng itu untuk beli bensin aja motor ya, itu untuk beli bensin. Ada 10 itu pun untuk 2 hari atau 3 hari. Itu berapa lama lu bisnis picok? Lumayan lama lah, sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Nah, terus kelas 3 berhenti? Ya berhenti, udah mau UN itu gue mulai berhenti gitu kan. Gue akhirnya milih kayak dulu kan zaman kita itu di kelas 3 gue mulai serius lagi. Lu inget kan pada bawa bekal kan? Gue ingat. Wih, ini kok orang-orang beli terus kok ada peluang nih kan. Akhirnya gue ngomong ke nyokap, coba sih masak apa yang bisa dimasak gue bawa ke sekolah kan. Terus dari situ masak gue bawa ke sekolah dan gue jual gitu. Dan nanti ke nyokap gue nyerahin berapa sih modalnya tadi bantuannya, nanti untungnya untuk gue gitu. Makanya pada waktu itu gue bersyukur sih, gue kayak mulai bisa beli BlackBerry walaupun second pas itu kan. Waktu SMA udah beli BlackBerry. BlackBerry ada. Nah, itu kelas 3 itu kan, kelas 3. Gue belum punya malah. Nah itu dia coy. Gue kelas 3 itu gue nyetim. Seingat gue nyetim. Nah iya lu nyetim itu, gue tahu banget. Gue nyetim. Karena memang guys, karena memang keluarga ekonomi kita orang nggak bagus. Akhirnya ya memang benar-benar harus nyari sendiri mau apa ya. Jadi gue kelas 3 gue nyetim. Jadi yang lain setelah lulusan itu main, gue berkecimpung sama motor. Nah ya itu kan macem-macem yang gue lakuin juga di luar, macem-macem sih, apa aja gue lakuin gitu. Bahkan tetap gue nyari cewek yang emang berduit juga dong, gue tahu dong. Iyalah, gue tahu lu. Memang lu. Gue tahu gue kan, boy. Gue cari. Bahkan gue, lu harus tahu nggak gitu kan? Bahkan mantan gue yang diambil dia dulu itu. Dulu itu apa? Sampai gue nggak bisa bayar uang sekolah. Mantan gue dulu itu dia ngomong,
ini aja jual aja handphone aku, kata dia. Iya gila dong, pada waktu itu gue takut dong, kayak mana lu anak orang ngasih handphonenya untuk dijual untuk bayar sekolah gue. Makanya gue rebut ya. Gila, lu tahu juga ya itu ambilannya ya. Sial. Dia nggak sebaik itu guys, dia nggak sebaik itu. Sama gue dia nggak sebaik itu. Sama gue kok dia baik banget ya, bawain bontot loh. Dan lu nggak sebaik itu. Jadi setelah lu lulus nih ya, lu berpikir untuk kuliah nggak sih? Pernah berpikir untuk kuliah nggak? Dari gua SD, gua itu cuman, lu sedih nggak sih dapat momen dimana kayak gua ke warung pas itu, gua dimarahin sama yang punya warung, ngomong kayak gini, mama lu itu mana? Katanya, bayar utangnya. Mama lu itu mana? Katanya, bayar utangnya. Punya utang nanti beli cash di sana, utang di sini. Sekarang nggak ini mau kesini beli cash, nyuruh anaknya nggak berani kesini gitu. Wih, sedih nggak sih pada waktu itu gue, gila, nyokap gue yang sok kuat, nyokap gue sok kayaknya nggak ada apa-apa, kerja dari pagi sampai sore nyuci gosok semua, gue pikir nggak ada apa. Pada waktu itu kan gue nggak berpikir gitu loh, maksudnya otak gue belum sedewasa itu pas masa SMP gue dapet itu. Dari situ gue mulai berpikir gue pengen cepet-cepet lulus, gue kerja gitu. Gue nggak berpikiran untuk gue kuliah jadi ABC, nggak. Gue pengen kerja, perbaiki nyokap gue gitu loh, image nyokap gue. Bayangin loh, bokap gue ninggal, keluarga bokap tuh nggak ada yang datang sama sekali, nggak ada yang nanyain kabar gimana. Bayangin loh, sesedih itu nyampe momen gimana emang keluarga kita berjuang sendiri gitu untuk merubah hidup gitu loh pada waktu itu. Oh sedih banget, gue pokoknya gue lulus kerja, sampai di momen gue dulu pernah minta ke abang gue. Pada waktu itu motivasi yang bagus itu dari abang gue sih, dia ngomong kayak pada waktu SMA gue pernah apa ya, gue kayak abang gue udah kerja kan, dia dapat bisa beli handphone, gue iri dong, ngomong teman-teman gue pada make kan, gue nggak ada kan. Pada waktu itu gue masih 1280 gue itu kan. Dia ngomong gini, jadi orang itu nggak usah minta-minta gitu mentalnya, katanya. Jadi orang itu udah, lu fokus sekolah, lulus kerja, nanti lu beli yang apa yang lu mau gitu, kata dia. Gitu. Usahain lu mau sesuatu itu dari keringat lu sendiri gitu, kata dia kan. Nah dari situ gue pikir, oh iya. Dari situ gue nggak pernah ngeluh, gue lakuin apa aja gitu loh, sampai emang gue beli itu sendiri pakai duit gue gitu kan. Gue nggak nyusahin orang tua gitu. Makanya lu nggak pernah malu ngelakuin sesuatu yang lu anggap memang ya bener gitu ya kan. Bener, nggak, gue nggak nyolong gitu kan. Gue lakuin aja lah, kenapa enggak. Kalau denger cerita lo ini jadi gue inget juga dengan cerita gue gitu kan. Ya sama ya, jadi iya, nggak jauh beda lah cerita kita, itu nggak jauh beda. Yang gue rasain ketika gue SMP juga, gila, gue mau berangkat sekolah gitu karena nggak ada kendaraan, itu gue nebeng, padahal gue nebeng sama kakak gue, nggak dikasih gue, beneran, jujur itu gue. Wah, tapi gue bersyukurnya untuk kakak-kakak gue solid loh. Nah itu dia gitu. Tapi ya udahlah, namanya memang udah takdir punya kan? Ceritanya sendiri lah intinya. Kita nggak bisa menghardik atau menyesali gitu. Yang bisa kita lakukan adalah berubah, iya, jadi yang lebih baik lah, nggak usah menyesali nasib lah kita ke belakang. ya kan. Yang pernah lo pasti denger lah, lo terlahir susah itu bukan salah lo. Nah, tapi kalau lo sampai lo besok meninggal atau sampai lo tua lo susah, itu baru salah lo gitu ya. Kan, karena lo nggak ada niat ngerubah kan. Gitu. Makanya gue pernah berjanji nih ya, dalam diri gue, ketika gue besar di bisnis gue sukses di bisnis gue punya impian, gue harus ngeluarin yang dulu pernah gue cita-citain. Karena banyak bener yang udah gue temuin, yang udah gue lihat secara mata kepala gue, ketika dia udah sukses itu berubah. Makanya gue pengen gue lahir dari orang sederhana gitu ya, orang yang nggak punya. Ketika gue sukses sama bisnis gue, ya gue harus nggak usah ada yang gue rubah. Yang gue rubah hanyalah gue bisa melakukan kayak berdampak lah ya untuk orang lain ya. Iya, kayak berdakwah secara harta gue gitu. Kalau gue nggak bisa secara religi gue, karena gue nggak ngerti. Yang gue ngerti adalah gue punya harta, ya udah gue bagi-bagiin. Makanya bener-bener Allah kasih tuh ya di 2020 kemarin,
gue puncaknya gitu. Gue nggak nyangka juga sampai segitunya gitu. Iya, gue kan ngeliat sendiri lah perjalanan lo ya gitu kan. Gua Iya. saksi bisunya lah kenanya. Makanya gue udahlah, harta yang gue punya gue kasih. Nah itu gitu aja. Iya, pokoknya kalau nggak salah lo malam-malam nemuin gue lah pas itu lo ngomong, "Cuk, ini duit gue terakhir, gue mau bagi-bagi ke orang." Gitu. Ingat nggak lo malam-malam ke rumah gue? Terus lo ngasih gue Dan sisanya gitu. Kan. dahsyatnya apa tuh? Ketika gue bagi-bagi, itu inget gue mau lebaran ya. Mau lebaran gue bagi-bagi. Besok malamnya gitu ya. Ketika gue jam 7 selesai gue bagi-bagi siaran live, malamnya gue ditelepon orang sama agen gue. Dia beli 10 juta cash. Nah itu gue gila. Ini yang rezeki yang nggak terduga gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang memang udah kita niatin gitu. Ya itulah, jadi kita orang berdua ini udah ngalamin gitu loh. Maksudnya ya itulah ya, pas kita lulus SMA, wih malu loh, kita datang ke sekolah mau ngambil ijazah ditanya kuliah di mana sekarang, kuliah di mana, gila loh, muka itu kayak apakah harus kuliah itu gitu yang diutamakan pada masa itu. Karena lo pikir gila sih ini, bayangin loh sampai orang-orang sibuk kan apa ikut tes SBMPTN, latihan dan lain-lain, TO kita enggak coy. Itu gue nangis. Gue juga mau nangis cuy. Gue nangis karena apa? Karena kalau guru ngomong gitu ya, kalau ikuti senam PTN itu nilainya harus kelas segini harus naik, nggak boleh turun. Sedangkan nilai gue turun semua. Turun terus malah gitu. Turun terus. Paling terakhir gue di IPA. Gila, gue kayak udah nggak ada harapan ini gue kayaknya kalau untuk bersaing gitu kan. Di dunia pendidikan gitu lah ya. Lu harus nemuin jalan lain lah ya. Makanya gue nggak mikirin gue bisa kuliah di sini, gue bisa kuliah di sini, nggak mikirin. Gue yang penting gue udahlah, gue daftar aja dulu lah, ngikutin kayak ya memang gue harus daftar gitu kan. Oh iya deng, gue sampai lupa. Gue sempet ngeles dulu SMA kan. Oh iya, gue lu pernah ngeles, ikut ya? kan dulu. Gue pernah ikut lo. Gitu kan. Di situ lah gue dapat duit lebih ya deng, gue beli handphone dari situ juga. Gue bisa musik lah intinya, jadi buat orang yang punya kalian itu dimanfaatin lah gitu. Iya, iya. Pada waktu itu gue ngelesin satu orang 200.000. Itu berapa orang? 5 orang. Berarti Juta. gue Sebulan ya? sejuta lah itu, bayangin lu, gue anak Kelas SMA. berapa? Kelas 12. Kelas 11 dari itu gue mulai ngajar les. Oh, mulai ngajar les lo kelas 11 udah Iya. megang duit sejuta. Wah itu udah lumayan lah. Udah lumayan lah, gue belum ada malah. Pokoknya ya iyalah begitu wih, mungkin kelihatannya kita enak ya sekarang ya kan. Tapi ya wih dulu kita orang lulus SMA aja jualan keripik cuy, keliling, inget nggak lu? Aduh ya ampun, orang bego. Mending motornya bagus coy, motor butut lo itu coy yang nggak ada kerangkanya itu lagi. Lo Gila. ini mengingatkan gue dengan masa-masa suram gue. Bayangin kita orang jualan, kita orang titip, abis dimarahin coba keripiknya, lihat nggak? Anak saya yang makan mas keripiknya, besok nggak usah masukin lagi, rugi saya bayarin gitu nggak dijual. Ya nyalain kita kan, padahal anak yang makan gitu. Sedih banget bro makanya. Jadi nih ya, ketika lu udah lulus SMA, lu nggak kuliah, dan yang lu pikirin itu adalah kerja. Makanya gue langsung mau yuk daftar sana sini, daftar. Itu nggak kepikiran sama sekali lu bakal buka usaha atau gimana? Enggak. Gimana? Gue minta modal ke siapa dong? Oh, Usaha iya. gitu. Gue nggak punya modal, gue nggak punya ilmu yang berlebih. Ya kayak orang kosong lah kenanya. Bahkan gue berani jamin orang yang lulusan kuliah pun mau dites, lu punya keahlian apa sampai expert apa, pasti nggak mungkin gitu, nggak ada gitu. Gue berani jamin. Gitu loh. Dan akhirnya yang bener-bener lu mutusin lu pengen buka usaha apa? Lu buka usaha di 2000 berapa? 2000 berapa itu? 16. Mungkin gue mulai usaha itu 2009 sama lu itu dagang es itu, kita itu mulai dagang es lagi tuh. Itu karena gue mulai kerja ke Jawa. Di sana gue kerja di pelabuhan dan gue mikir emang duitnya banyak kan. Wih di situ anak SMA baru lulus megang duit Banyak juta kan. Sehari gue bisa dapat 5 juta minimal, GoPay pun dapat. Habis gitu aja duit gue. Bayangin gue kerja cuma 3 bulan atau 4 bulan gue buat tabungan sekitar 30 juta loh. Gila Nggak lu bayangin itu. Ngepet lu. Bayangin itu. Tapi gue mikir gini, nah ini buat lo orang juga pelajaran sih. Duit itu nggak jadi apa ya, nggak jadi tolak ukur lo bakal nyaman atau bahagia Nyaman, sih ya? gitu sih. Gue ngerasa gue ngirim bisa, gue ngasih bisa, gue jajan sepuasnya bisa.
tapi gue nggak ngerasain dapat kenyamanan gitu ya? di situ gitu. Malah kayaknya kayak ada rasa takut gitu ya. Iya, gue ngerasa kayak ih gini amat sih gitu loh. Kok kerja gini-gini amat, capek, yang ada gue gak nikmatin walaupun duitnya ada gitu. Akhirnya lu mutusin untuk resign. Nah, resign di kerjaan awal gue itu. Lu belum punya planning buka usaha tapi? Belum. Jadi gue tipikal, gue dari dulu nggak pernah minta keluarga ya, intinya gitu kan. Nyampe itu gue keluar diomong goblok, penentangan keluarga semua. Bukannya tahan dulu sampai tabungan banyak baru keluar kan. Terserah kata gue keluarga gue makanya nggak ngelarang karena gue nggak pernah minta mereka. Jadi kan, jadi dia tahu gue sampai usaha ini sampai di titik mana. Abang gue tuh ngomong terakhir itu kalau ada masalah atau butuh bantuan ngomong loh, jangan dipendam sendiri, kita ini keluarga kan, kata gitu. Nah akhirnya setelah itu gue keluar resign, gue dapet kerjaan gitu kan di percetakan. Lo kerja di sana lagi? Wah kaget dong, bayangin gaji gua yang tadinya harian gede, enak, di situ gaji gua cuma 1,2 dong. Tapi lu bersyukur kan? Tapi gua di situ nikmatin, ada waktu sama keluarga. Dan alasan gua pertama gua keluar, nyokap gua udah tua, dia ngomong kayak gini, kapan dia pulang? Gitu, kangen loh. Padahal itu gua baru kerja berapa bulan doang, kangen loh. Terus ponakan gua nelfon juga, iya kapan pulang gitu loh, kapan pulang sini udah lama nggak ketemu. Padahal baru berapa bulan itu mungkin. Berarti kebahagiaan yang paling utama itu keluarga sebenarnya, bukan seberapa banyak uang yang lo punya yang gitu. kita punya. Bahkan gua kirim duit banyak pun nggak jadi kebahagiaan di keluarga itu gitu loh. Karena yang orang tua butuhin itu adalah sosok kita. Waktu sih sebenarnya, waktu bersama kita sih di momen orang tua udah tua kan. Gitu. Iya, mereka lebih mementingkan waktunya sama kita ya, ketimbang sama duit kita. Iya, sama duit orang tuh nggak nyari duit, makanya buat orang yang masih punya orang tua lengkap dijaga baik-baik. Bahkan gue pernah sampai satu sisi gue paling jijik ngeliat orang yang lawan sama orang tuanya gitu. Sampai gue pernah ngeliat emak bapaknya dibilang tolol dan lain-lain, itu kan kasar banget sih, binatang keluar semua gitu dikata. Itu sih udah di luar nalar dan itu di keluarga gue ada dong, di saudara gue gitu, dan kayak gitu, dan gue shock banget gitu. Ya udahlah, urusan mereka. Iya, makanya itu. Oke, back to topic ya. Gue udah ngedenger kisah lo yang belum, yang selama gua kenal sama lo banyak beberapa cerita yang belum pernah gua denger juga ya, gitu. Jadi hari ini gua bisa denger langsung dari lo karena gua nggak cerita siapa ya, baru ke lo lah kayaknya gua. Mantap. Di sini nih baru channel ini gua ngomong deh. Oke. Jadi gini. Mulai usaha lagi. Lo mulai kayak mana cara lo dapetin apa modal gua modal yang sekarang apa yang kemarin? Yang pertama kali lu buka usaha lu ini, lu sekarang usaha di brand apa? Di brand sembako Ringgit. Iya. Yang sekarang apa yang sebelumnya? Yang sebelum lu buka. Jadi kan lu pasti perlu modal nih sebelum buka sembako. Nah, lu cara ngedapetinnya, cara lu hijrahin hati lu biar bener-bener mantep. Lah, gue usaha aja, gue nggak mau kerja gitu. Oke, gue mau kasih masukan ke orang. Lu kalau mau usaha, lu harus ambil pilihan. Lu mau kerja atau usaha. Jangan lu jalanin lu mau kerja sambil usaha. Karena nggak bakal nyambung. Nggak bakal jalan. Gitu, lu mau maintenance gimana pun, mau lu ngomong pasti bisa jalan, nggak bakal jalan. Gue berarti jalan 1000% gitu. Jadi setelah gue di percetakan berapa tahun, gue nekat, gue kesel. Gue mau libur susah, tiba-tiba kerjaan banyak lembur, capek dan lain-lain. Bahkan sampai gue kuliah pun ada tugas dan lain-lain, gue gak bisa ngerjain kan, gitu kan. Udah pokoknya gue nekat mau keluar lah gitu. Dengan sisa tabungan akhirnya habis. Pada titik itu gue mulai usaha, hancur. Tabungan gue ada sekitar 18 juta, gue habis bayarin kuliah doang. Kuliah lu nggak selesai. Kuliah gue nggak selesai. Dan gue ngomong ke keluarga, ini baru cerita sih, keluarga gue pun nggak tahu. Gue ngomong gue nggak mampu kuliah karena gue nggak pintar, gue ngomongnya. Padahal sebenarnya karena biaya gue nggak ada biaya sebenarnya. Gue ngomong gitu. Berbohong demi kebaikan sebenarnya. Walaupun berbohong itu nggak ada yang baik sebenarnya. Akhirnya ya itu lo tahu kan, akhirnya gue nemuin lo, gue nggak punya duit, gue cuma punya berapa ratus ribu. Sebelum itu gue nge-grab sempet, tapi gue ngomong nge-grab, wih nggak manusia, motor gue boros banget kan, yang ada malah buntung, nggak ada untungnya gitu kan. Akhirnya lo kepikiran bisa bisnis apa sembako ini dari mana gitu? Kenapa kan ada bisnis yang lain gitu? Dan sembako itu kan nggak kecil dong. Nah cara ngedapetinnya itu gimana? Ini banyak anak-anak muda yang
termasuk gue ya bingung tuh cara apa ya untuk nyari modal gitu. Apa orang yang percaya ke kita, apalagi kita masih anak kecil, masih muda lah dibilangnya gitu kan. Gimana ya, pas itu gua sembako mulai itu karena gua pas itu ada partner lah ya, sempat ketipu juga sih sebenarnya. Gua mulai sembako di situ, dia kayak dapat barang murah, kita jual lagi dapat untung ya kan, dapat murah jual lagi dapat untung. Pada waktu itu gue percaya aja, gue belum mendalami sembako kan. Gue sampai di Jawa liburan, pada waktu itu tiba-tiba boncos, duit gue dibawa lari dong Sama orang itu. Berapa? Itu setelah gue dagangnya sama lu itu kan, terus gue buka, kan sebelum itu lu tau kan gue buka jasa percetakan juga lah pada waktu itu jasa kan. Ada duit sekitar 10 juta itu dibawa lari. Dibawa lari sama orang itu. Tunggu. Ini kayaknya lu main beras. Bener gak? Bukan, minyak, pasti itu bukan beras. Yang gue bilang, gue pernah cerita ada istrinya kawan gue tuh minjem. Oh iya ingat gue. Dia mau main di situ kan, ya udah gue pinjem karena ya anggaplah gue baik sama lo, deket istri lo ngomong kalau duit untuk usaha yuk bareng gitu nanti bagi. Nggak mungkin nggak lu kasih ya? Ya udahlah bantu istri kawan lah intinya gitu kan, gue mikir. Tapi dia ngomong jangan cerita ke suaminya. Ya udahlah, pikir gue ada duit ini belum dipakai, udah kata gue. Tetap ternyata dia bawain lari duit orang sekitar 60 sampai 70 juta, bukan gua doang yang tertipu. Tapi itu memang jalan ini ya, jalan apa story lu lah ya gitu. Ya, gua mulai lagi sih kayak gua jualin apa yang ada punya gua mulai lagi. Lu ngutang nggak sih? Gua anti utang sebenarnya. Gua nggak punya utang dari dulu sebenarnya. Baru punya utang kemarin itu yang gua ceritain kemarin itu kan, itu karena abang gua itu kan. Gue nggak pernah mau ngutang sebenarnya dari dulu. Akhirnya gue jualin ada yang ada, gue main beras sama si Lini, lu tahu ya, kan? Mulai ada duit lagi, mulai cetakan gue ada duit. Terus gue mulai ada kerjaan sampingan ini itu gue kerjain ada duit lah intinya. Pas mau buka sembako itu gue kurang lebih ada tabungan sekitar 15 juta. 15 juta. Jadi lu langsung masukin ke sana semua. Nah, abang gue ngomong pas itu, dia kan yang gue cerita, dia ngomong kalau ada masalah ngomong dan lain-lain. Jadi dia mau support lu di situ. Ya. Dia ngomong, gue punya duit lebih, kata dia. Lu pakai dulu, kata dia. Kan? Nanti lu ganti, kata dia gitu kan. Ya minjemin lah intinya. Gue nggak mau, tadi gue mau fokus. Udah gue jualan es atau apa pas sama lu itu kan. Modal yang kecil-kecil aja. Kecil aja kan, mulai dari yang kecil aja tapi gede kan jadinya. Atau gue mau buka percetakan aja, gue mikir kan. Akhirnya setelah itu abang udah pakai aja daripada nanti habis sama gua, kata dia. Nggak, malah nanti pas finansial gua rusak nggak ada yang backup keluarga, nggak ada backup keluarga dan lain-lain. Karena untuk gini abang gue nomor 2 ini yang backup semua keluarganya, jadi kepala rumah tangga di keluarga gua kan gitu kenanya. Akhirnya mau nggak mau lo terima pakai gitu kan, karena kakak gua pernah dagang warung, dia rekomen juga. Terus gua pertama pernah jualan beras dan untungnya lumayan pas itu kan. Itu dipinjemin berapa? Kurang lebih kalau nggak salah 50 juta dia minjemin itu pas itu. 50 juta pas itu dia ngomong udah buat aja, udah beres jadi. Dan ternyata sembako 50 juta nggak ada isi. Sumpah, mau lo orang ngomong 50 juta gede, nggak ada isi sembako karena sewa ruko 12 juta ya kan. Udah habis tuh 12 juta sewa ruko kan. Gede banget loh itu 12 juta, lu bayangin kita buat jajanan pinggir jalan apa nggak banyak banget itu kan. Onder dealnya yang lu bantuin buat truk itu gua buat truk sekitar 1,6 yang rak besi itu. Yang gua ikut malam-malam. Kulkas 3 juta. Bayangin 1,6 tadi itu udah 4 juta, tambah itu udah 16 juta sendiri itu ya kan. Jadi 50 juta ini Metalase dan lain, pokoknya galon kosong dan lain-lain untuk gue hitung-hitung under deal isi sama ruko itu bisa 20 jutaan. Ruko 12 juta, itu 15 juta sama kulkas dan lain-lain. Itu belum isi ya? Maksudnya belum isi belum kayak ada. Ya belum renteng-rentengan ya. Gitu. Kurang lebih pokoknya isi toko gua itu kurang lebih 30 juta lah pas itu kan. Gue beli rokok lu tahu sendiri mahal kan, untuk isi itu 10 juta. Ini cuma di etalase kecil itu nggak ada isinya gitu loh. Bayangin lah intinya untuk di stok sama di etalasenya. Terus beli under deal lain beras, ya kan? Beras modelnya gede, satu karung udah 100.000, lu bayangin. Tapi taruh dikit nggak ada gitu kan. Pokoknya nggak ada isi lah, pokoknya kayak warung gitu. Kayak warung biasa aja lah ya. Malah kayak warung biasa, segitu kayaknya. Itu udah 50 juta. 50 juta habis gitu, 50 sampai 60 juta gitu. Nah itu kan sekarang
sekarang udah status toko lu ini udah semi apa? Grosir lah. Semi grosir ya. Nah, kalau semi grosir berarti harga yang di warung biasa sama harga grosir itu beda. Ya pokoknya lebih murah di tempat. Lebih murah di tempat lu kan? Gitu. Nah, lu bisa untungnya dari mana? Karena lu barang kan nggak banyak nih. Pas kalau dulu itu gue belum bisa ngejar ke grosir, nggak kuat di modal. Karena 50 juta tadi. Karena kan dikit. Grosir itu tipikal pengambilan murah, kuantiti banyak, bisa dapat harga murah. Berarti modal kita nambah lagi. Nambah lagi, tapi gue nggak punya modal kan. Akhirnya mau mulai jalan. Gue di situ udah ngomong ke abang gue bakal bayar utang lo kata gue. Tapi jangan ganggu gue dulu selama berapa bulan, bahkan setahun pun jangan ganggu gue dulu. Biar gue timpa semua dulu ke situ dulu. Balikin dulu ya. Semua kan, biar penuh dulu. Tetap bersyukurnya gue tiba-tiba 3 bulan 4 bulan tuh full toko gue, karena nggak diganggu sama sekali. Duit gue timpain, untung gue timpain, sana terus. Timpain tetap mulai banyak, omset lumayan gitu. Bahkan pernah nyampe berapa? Nah ini harus gue tanyain nih. Gue untung itu tuh pernah dulu itu pernah sebelum corona ya, itu sebulan 7 sampai 8 juta keuntungan gue itu ada. Keuntungan. Nah kalau omsetnya berapa? Omset harian itu kurang lebih 5 sampai 7 juta rata-rata ya kan. Rata-rata paling gede 10 juta per hari ya. Per hari itu 10 juta. Jadi itu kurang lebih kalau misalnya itu omset bulanannya ya, itu sekitar 150 jutaan itu per bulan yang itu ada. Pernah megang? Ya, jadi kayak gua udah pernah megang. Stop, ini duit setoran satu orang beras jualan satu yang ngutangin beras gua store 15 juta, 20 juta untuk telur 10 juta untuk ini bayarin gitu. Itu lu di umur berapa lu megang 150 juta? Sebenarnya enggak cuy, gua kerja di pelabuhan gua udah pernah megang 1M dong. Ya, kan beda itu. Ya beda. Corporate. Ya, itu kan? Tapi nah, kalau ini kan tetap ditaran juga cuy, yang gue pegang kan itu gue bayar lagi kan kenanya. Ya iya cuy, sama aja sebenarnya. Ya tapi pokoknya gue salahnya gini, jiwa muda gue masih membara kan. Gue nggak. Itu di umur berapa? Itu masih 21 atau ya. Udah megang 150 juta di usaha sendiri. Bukan megang, ya maksudnya perputaran uang ya, untuk perputaran uangnya gitu kan. Kalau dapat pokoknya per bulan gua kurang lebih 8 juta, rata-rata omset bersih itu 6 juta lah. Jadi di umur 21 tahun gua udah pernah perputaran omset 150 sampai 200 juta per bulan ada lah. Per bulan tuh selama lu itu nggak selama berapa bulan gitu? Itu pokoknya sebelum corona tahun ini ya, tahun ini ya, kurang lebih itu 1 tahun kayak gitu. Wow, 1 tahun begitu itu makanya tuh bisa nyewa satu ruko satu lagi kan. Oh iya, lu nambah 1 ruko lagi, 2 berarti. Makin penuh kan, bayangin. Gue bisa di akhir tahun kemarin liburan gitu, terus gue bisa ngasih. Enak lah, duit itu udah kayak gue tuh. Pokoknya tipikal gue ini sama duit nggak sama, ada duit gue kasih keluarga lah intinya. Adek lu bisa kuliah? Iya kuliah dari situ, tapi apa ya? Ya itu sesuai perjanjian kan gue belum bisa bayar nanti dulu kata gue kadang gue kan ngomong. Tapi setelah corona anjlok semua, down lagi, gila itu. Sekarang mungkin keuntungan gue sebulan itu kali cuma 2 juta 3 juta. Itu rata-rata gua hancur kan guys. Jadi hidup itu nggak ada yang tahu, makanya gue cuma ngasih tahu kalau lu sekarang usaha, lu ngerasain untungnya lumayan, lu tabung deh baik-baik, jangan seboros mungkin. Karena gue pernah dapet dari motivasi si Felix gitu ya, dia ngomong apa yang lu dapat sekarang itu titipan dari masa depan lu gitu. Mungkin gue salah gue gini, gue dapat keuntungan besar pada waktu itu, pengeluaran gue juga besar pada waktu itu. Karena lu mikir gini, besok juga dapat. Nah, kedua, gue pengen nyenangin keluarga loh. Ya benar. Sampai aja. Gitu. Manusiawi kan. Gitu bayang kayak mana ya? Gue nanggung ke rumah, kuliah adik gue, sekolah, ponakan dan lain-lain. Udah, terus PHR pasti mau ponakan apa beliin. Ya gue mikir gitu pasti kurang minus duitnya kan. Ya gimana? Gue tahu gue dapat duit besar untuk keluarga gue gitu kan, nggak munafik lah. Akhirnya tapi setelah corona hancur. Tapi lu nggak pernah nyesel kan? Karena udah memang niat lu pengen nyenengin keluarga kan? Iya, gue nggak nyesel intinya. Udah ke situ akhirnya perjanjian ke abang gue ngomong gini,
Yaudah gini aja kata gue, omset gue kecil kan. Lu ngirim ke rumah pun, bayangin abang gue cuma ngirim 1 juta ke rumah. Apa cukupnya 1 juta sekarang? Gue harus nanggung orang 3, orang 4 sama gue kenanya kan. Nanggung hidup 4 orang lah kenanya. Jadi gue ngomong, ya udahlah kata gue bakal lunasin. Kalau nggak gini aja perjanjian, gue bakal biayain adik gue sampai lulus lah intinya gitu, biayain. Nah tapi ya hitungan bayar utang situ aja ya kata gue. Lumayan loh, per semester 7 juta loh gitu. Wow. Lumayan lah kan, jadi itu ada kata gue lumayan lah, belum biaya hidup dan lain-lain kan gitu. Makanya, tapi gue salut sama anak-anak muda yang apa ya, yang tan banting lah ya, apa kuat banget ininya mentalnya. Makanya gue kemarin buat video tentang 3 syarat jadi pengusaha. Pertama itu harus diain mental, karena nggak semua anak muda punya mental yang benar-benar baja gitu ya. Ketika dia mau usaha gitu, ketika bangkrut, kayaknya nggak mau mengulangi, dia langsung pesimis gitu, wah gue nggak bakal sukses gitu. Padahal ketika kita ngulang terus, itu pasti ada satu celah yang Allah pasti kasih ke kita, yang Allah pasti percayain ke kita, yang bisa buat kita ya sukses gitu. Intinya apa ya? Gue yang jatuh sih kayak tahun ini hancur corona ya kan. Gue cuma bisa lanjut 1 ruko. Terus kedua, gue diusir dari tempat tinggal gue ya kan. Oh ya, itu gue inget. Nah itu gue inget, rumahnya dibobok. Ya jadi, pokoknya itu sengketa lah tanah itu. Intinya gue nggak tahu gimana cerita, pokoknya kita orang diusir lah intinya gitu kan. Situ harus ngontrak dulu ya kan, dimana gue janjiin harus beli rumah nyokap tahun ini kan. Gue nggak tahu, di luar ekspektasi kan gitu kan. Tapi ya memang hidup harus berjalan ya. Gitu. Jadi sebenarnya intinya gini, untuk saat ini mungkin gue belum jadi apa-apa banget gitu kan. Gue udah ngerasain punya duit itu gimana, ngerasain enak itu gimana. Terus sekarang gue posisi lagi down nih kan gitu. Gue nggak tahu duit dari mana, nggak tahu gue lakuin ini itu, tiba-tiba ada duit lah pokoknya ya dari sana sini gue kerja. Intinya gue mau ngasih masukan, lu mau jadi pengusaha lo siap banting gitu. Cobaannya gila, bukan 1, 2, 3, mungkin 10 tangga ditimpain langsung ke lo gitu loh maksudnya. Iya, benar. Pada hari itu di luar ekspektasi, lu siap nggak siap ditimpain gitu loh maksudnya. Harus lo terima sendiri. Terus kedua, ya ini apa, jangan putus asa lah kenanya. Kalau misalnya emang udah gagal, coba lagi aja. Kalau lu emang udah ngomong pengen jadi wirausaha, ya udah hajar terus. Terus jangan malu lah, jangan gengsi gitu loh. Maksudnya kerjain aja apa aja. Kayaknya di gengsi itu masih banyak yang jadi apa ya, problem lah bagi kita yang masih anak muda gitu. Apalagi jualan pinggir jalan. Oh iya, wah itu gua lulusan S1 misalnya gitu kan, jualan pinggir jalan, susah. martabat gua hancur dong. Tapi gitu. Memang ya kalau pengen jadi bener-bener jadi pengen jadi pengusaha, nggak usah mikirin itu lah. Iya. Dikesampingkan gitu jadinya. Itu keren banget guys. Jadi gua malam ini dapet insight baru lagi nih ya, untuk anak muda yang kayak gua gitu kan, yang minim banget sama ilmu, haus banget sama pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman orang itu ya kita boleh lah ya denger ya, dan kita pelajari gitu. Biar apa? Biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Ketika pun jatuh, ya kita udah bisa mikir gitu. Oh iya, ternyata step yang harus kita lalui itu begini loh, begini. Ya, contoh kayak gua kemarin kan udah nikmatin 1 tahun untung besar-besaran, tapi gua nggak manage bener-bener. Akhirnya ada kejatuhan dalam usaha, gua kelimpungan, bingung. Jadi itu pelajaran buat kamu orang. Di saat ini lu punya duit besar, lu manage bener-bener untuk jaga-jaga di tahun ke depan lu bakal terjadi apa kan, gak ada yang tahu gitu kan. Gitu. Oke guys, jadi hari ini banyak banget insight yang gue dapet. Thank you banget buat brother gue Adi yang udah main ke studio gue dan sharing ke kamu orang juga. Next part 2 gue bakal bongkar habis-habisan dia. Gue bakal bongkar
Karena ini belum lengkap banget ini. Belum, part masih satu ya. banyak lagi. Tapi udah hampir lama sejam banget, guys. Gak apa-apa, di part 2 nanti gue bakal undang dia lagi untuk datang ke sini. Semoga ada hal baru lagi kan, Yes. yang tahu kan. Bakal ceritain ke kamu orang. Thank you yang udah tonton terus channelnya Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya biar gua terus semangat ngundang orang dan bakal sharing-sharing terus seputaran UKM ya ke teman-teman semua. Karena kenapa gua milihnya anak-anak muda? Karena gini guys. Jadi anak muda ini yang baru-baru beranjak dewasa masih mikirin gue ini mau jadi apa gitu kan. Bahkan yang sudah Nyari lulus, jati diri, lulus kuliah aja bingung mau ngapain kan. Makanya tepat banget gue ngundang praktisi-praktisi yang masih muda yang di umurnya mungkin 21 tahun. Bahkan si Adi ini 21 tahun juga udah pernah ngomset 150 juta ya. Ya. Gue sampai sekarang belum pernah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Dalam 1 tahun tuh miliaran tuh wah, gua. tuh, dalam 1 tahun miliaran. Gitu kan. Siapa yang sangka guys? Siapa yang Dari sangka? orang pelabuhan, Ya. terus Anak SMA yang nggak anak tahu SMA. apa. Nah sekarang udah beromset yang hampir miliaran, bahkan pernah ya. Lebih lah. Lebih ya. miliaran. Kalau lu hitung-hitung secara Lebih. detail ya. Kalau 100 juta kali setahun aja udah 1,2 ya. Ya, Kan? benar. Oke, jadi jangan pernah berputus asa. Ketika kita berputus asa, ya maka habis. Hancur sudah. Pilihan kita atau sukses kita itu di tangan kita sendiri. Ya. kok. Lu ada pesan-pesan nggak buat dia orang? Pokoknya jangan pernah malu lakuin apa aja, jangan pernah gengsi. Mau lu lulusan S1 terbaik pun jangan pernah gengsi gitu. Karena gengsi itu yang bakal jatuhin lu. Karena gengsi itu perlu biaya gitu kan. Benar. Jadi berusaha terus, kalau jatuh bangkit lagi. Kalau misalnya lu menyerah, ya udah habis. Habis ya. Gitu. Oke guys, thank you banget. Jangan lupa. Oh iya nih, gue lupa nih ya. Sebelum gue tutup, toko lu ini di mana? Di Gang PU Kedaton. Gang PU Kedaton. Kayak toko ring gitu, toko di map gitu. Toko. Oh, dari di Map. Iya. Oke guys, jadi yang mau main ke tokonya si Adi, kamu orang bisa langsung datang ke Gang PU di perempatan lampu merah ya. Ya, kalau yang mau belajar nanti juga bisa kok. Yang mau nanya, Kak, aku mau buka ini suppliernya mana? Nah, Bisa, ya sharing-sharing bisa banget gitu. tuh sama beliau. Makanya semoga yang nonton ini jangan cuma hanya sekedar nonton, tapi dapat insight-nya ya guys. Di part 1 ini kita udah dapat banyak banget insight-nya dari cara menghandle hati kita yang remuk gitu ya. Ketika kita down, kita harus ngapain gitu. Nah. Oke guys, jadi yang mau ke tokonya si Ringgit ya namanya. Ya, toko ring. Toko Ringgit, lu bisa datang ke Gang PU dan rukonya warna kuning bukan sih? Kuning. Warna kuning guys. Jadi gitu dulu. Jangan lupa follow Instagramnya. Apa Instagram lu? Adi Ringgit. Adi Ringgit. Ya, yang mau nanya sharing bisa. Oke guys. Nah, oke. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Ilham Ayu buat terus berkembang. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.